Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Syarifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 32 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Ulfa Marliani, guru IPA dari SMP Negeri 32 Jakarta. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ulfa. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Ulfa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, melakukan diskusi terkait dengan percakapan supervisi akademik. Perlu kita ketahui bersama-sama Bu Ulfa bahwa di supervisi akademik ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait dengan pra-observasi. Sebelum itu, kita kemarin sudah sempat berdiskusi Bu terkait dengan modul ajar yang sudah Ibu buat kemarin, dan kita sudah sama-sama berdiskusi bersama terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional di mata pelajaran IPA Ibu ya. Di dalam percakapan praobservasi ini Ibu ada beberapa butir pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Nah, jadi untuk materi yang saya sampaikan itu materi usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi tersebut ada tujuan pembelajarannya. Itu peserta didik mampu menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan dengan usaha. Nanti dia akan berhubungan dengan di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya materinya aja bahwa usaha tuh suatu gaya yang berpindah, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan dijelaskan apa sih contohnya, seperti itu Pak. Baik, jadi tujuan pembelajarannya ini materinya tentang usaha ya Bu ya. Baik Ibu, yang kedua nih Bu, bagaimana cara pengembangan atau area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Kira-kira apa yang Ibu inginkan nih dari peserta didik dari pembelajaran observasi di area pengembangannya? Jadi untuk area pengembangannya nanti itu ada 2 Pak, ada tentang pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya peserta didik nanti akan saya tampilkan sebuah tayangan video dan berupa gambar tentang usaha, manakah yang termasuk dari video dan gambar tersebut yang termasuk dalam usaha. Terus untuk keterampilannya mereka akan berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu setelah berdiskusi mereka akan presentasi ke depan kelas bersama teman-teman kelompoknya Pak, seperti itu. Nah, asik sekali ya Bu ya. Jadi ada 2 area pengembangan, yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan Ibu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dari segi pembelajarannya ataupun model pembelajaran di kelas? Jadi untuk strategi pembelajarannya itu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan belajar peserta didik tersebut Pak. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan menggunakan pembagian kelompok berdasarkan dengan pengetahuan masing-masing peserta didik. Jadi di awal pembelajaran itu mereka sudah saya kelompokkan berdasarkan dari hasil analisis diagnostik gitu. Kan nanti ada yang verbal atau kognitif dan lain-lain ya Pak ya. Nah, terus untuk model pembelajarannya akan menggunakan project based learning atau berbasis masalah. Jadi di awal itu sebelum dimulai pembelajaran ada teknik mindfulness, di mana kan peserta didik itu mereka berangkat ke sekolah dari ada latar belakang apa masalah yang berbeda-beda. Nah, di mana nanti pada saat di kelas kita akan menyamakan persepsi tersebut, mereka dibuat senyaman mungkin supaya materi yang akan disampaikan itu bisa diserap oleh mereka gitu. Nah, kemudian untuk penugasannya nanti akan ada tanya jawab. Jadi mereka setelah presentasi, kelompok lain akan menanggapi atau bertanya ke kelompok yang sedang presentasi, seperti itu.
lengkap sekali Bu Ulfa ya. Dari pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosionalnya sudah masuk di sana dan bisa nanti dilaksanakan. Selanjutnya Ibu, untuk media pembelajaran nanti nih Bu, kira-kira media yang akan dipakai atau digunakan nanti menggunakan media apa Bu? Jadi untuk media pembelajarannya nanti ada beberapa contoh gambar dan video tentang usaha, tapi tidak semua gambar dan video itu termasuk dalam usaha, supaya mereka tuh bisa membedakan apakah gambar satu itu usaha, apakah gambar dua itu usaha. Jadi gambar mana atau video mana yang termasuk ke dalam usaha. Terus nanti mereka akan saya berikan LKPD berupa lembar kerja, dan mereka akan berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu LKPD tersebut dipresentasikan ke depan kelas bersama dengan teman-temannya Pak. Seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu nih, tadi kita sudah membahas terkait dengan alur yang nanti akan Ibu praktekkan. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas nih Bu? Jadi kebetulan nanti ada pelajaran IPA di hari Jumat, itu ada di kelas 87. Itu pelajaran pertama sampai pelajaran ketiga Pak. Oke, berarti nanti hari Jumat depan saya akan hadir melakukan observasi di kelas, melaksanakan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian saya nanti akan melihat apakah yang kita obrolkan tadi terkait dengan observasi, dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan dari modul ajar maupun dengan media maupun modulnya dan modelnya apakah sesuai atau tidak nanti dalam pembelajaran. Nanti kalau memang ada beberapa hal yang kurang cocok, nanti kita coba diskusikan bersama setelah pasca observasi Ibu ya, untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama dalam pembelajaran di SMP Negeri 32 Jakarta. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya dalam percakapan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di hari Jumat. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima silakan diperiksa kerapian kalian dulu. Status sepatunya dipakai, yang ada sampah di bawahnya tolong diambil kemudian dibuang dulu. Oke, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu untuk hari ini. Yang gak masuk siapa nak? Ayafa. Ada keterangan Ayafa? Tidak ada. Oke, terima kasih. Baiklah, agar pelajaran kita hari ini lebih menyenangkan dan kalian bisa rileks, tolong duduknya yang rileks, yang benar-benar buat kalian nyaman, senyaman mungkin. Silakan duduknya yang rileks, pejamkan mata kalian, sandaran boleh, gak usah tangannya ada di dagu kalian. Pejamkan mata kalian dan nikmati setiap musik yang didengar oleh kalian. Buat serileks mungkin agar pelajaran hari ini lebih masuk ke diri kalian dan kalian bisa lebih memahami pembelajaran hari ini. Boleh sambil pejamkan mata tapi jangan sambil tidur. Serileks mungkin, tarik nafas, tahan
3 detik. Boleh dihembuskan secara perlahan melalui mulut kalian. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, buka kembali mata kalian. Ya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sudah akan untuk belajar terlebih dahulu di rumah mengenai usaha, energi dan pesawat sederhana. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas usaha, di mana usaha itu merupakan suatu gaya yang membuat suatu benda itu berpindah. Berarti dia ada sebuah tarikan dan sebuah dorongan. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis energi. Energi nanti ada 3 ya yang akan kita bahas. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara usaha dan energi. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kalian kan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Setelah ini akan saya tampilkan mengenai video tentang sebuah usaha. Tolong disimak baik-baik, diperhatikan, lalu nanti akan ada diskusi kelompok. Sudah paham, Mak? Oke, saya putarkan ya. Baiklah, segitu dulu videonya. Sekarang kalian tolong diskusikan dengan kelompok kalian mengenai yang gambar 3 tadi. Apa itu usaha dari 3 gambar ini? Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu ada orang sedang menarik sebuah balon, dan gambar 2 ada gambar orang sedang mendorong dinding. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, coba kalian pikirkan. Yang pertama, apa yang terjadi dengan balon yang ditarik pada gambar 1? Dan yang kedua, apa yang terjadi dengan tembok atau dinding yang didorong pada gambar 2? Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian.
sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal yang ada di depan ini. Sebelum menjawab pertanyaan, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desida Kinasi. Perkenalkan, nama Hanifah. Nama saya Niza Halil Sadia. Nama saya Rizky Ramadan. Sebenarnya ada dua tiga. Nama saya Umur Suara. Soal nomor 1 akan dijawabkan oleh Niza. Perhatikan dua gambar berikut, yang mana merupakan sebuah usaha. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan balok yang ditarik pada gambar 1? Dan apa yang terjadi dengan tembok yang didorong pada gambar 2? Penjelasannya, balok akan berlari karena merupakan sebuah usaha dan adanya perpindahan atau pergerakan. Namun mendorong tembok tidaklah termasuk usaha karena tidak adanya pergerakan atau perpindahan. Nah, selanjutnya soal nomor 2 akan dijawabkan oleh Siva. Perhatikan gambar berikut. Manakah 3 gambar di atas yang tergolong dalam usaha? Yang tergolong dalam usaha adalah gambar 1, yang itu gambar mendorong mobil. Sebelum menutupi, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Maulana dari kelompok 3. Ingin bertanya, sebutkan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari Tubagus akan dijawabkan oleh Niza. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dengan mendorong meja, menarik balok, mendorong mobil. Sekian dari kami. Sebelumnya maaf jika ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Tadi kita sudah mendengar jawaban dari video berikut ini. Yang pertama tadi ada 2 buah gambar ya nak, di mana gambar yang pertama adalah gambar sedang menarik balok. Nah, gambar sedang menarik balok ini, apakah ini termasuk sebuah usaha? Iya, sebuah usaha. Karena apa? Karena adanya sebuah perpindahan. Terus yang kedua, apakah ini termasuk dalam usaha? Tidak, karena tidak adanya perpindahan. Mau kita memberikan gaya sebesar mungkin, temboknya tidak akan berubah, tidak akan berpindah tempat kecuali dia roboh. Tuh. Selanjutnya di sini ada gambar, ada 3 gambar. Yang pertama
ada gambar seorang sedang mendorong mobil, terus ada buah jatuh, yang ketiga ada seseorang sedang mendorong tembok. Pertanyaannya, mana yang termasuk dalam usaha bersatu karena adanya gaya dan terjadinya sebuah baiklah. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha itu apa, nak? Maka dapat disimpulkan bahwa usaha adalah sesuatu perpindahan sebuah benda dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya sebuah tarikan maupun dorongan. Itu adalah usaha. Jadi kalau misalkan ada sesuatu benda yang kita berikan gaya, karena gaya adalah sebuah tarikan maupun sebuah dorongan, terus benda tersebut bergerak, maka itu dikatakan adalah sebuah usaha. Nah, itu adalah usaha dalam pelajaran IPA. Tapi di dalam kehidupan itu juga ada yang namanya usaha, kan? Nah, kalau dalam kehidupan, usaha yang kita lakukan, contohnya kalian sekolah di SMP Negeri 32 Jakarta, kalian otomatis mau luluskan dari sini supaya bisa ke jenjang berikutnya. Nah, otomatis kalian ada sebuah motivasi. Motivasi itu sama aja seperti dorongan. Kita didorong. Nah, siapa yang bisa mendorong kita? Apakah orang di luar sana? Tidak. Hanya siapa yang bisa? Diri kita sendiri. Jadi kalau orang di luar sana hanya sebagai support system. Mereka hanya support system aja. Yang bisa membuat kita sampai lulus nanti adalah diri kita sendiri atas usaha yang telah kita lakukan. Jadi semakin kuat usaha yang kalian lakukan, maka akan ada tujuan nantinya yang akan kalian capai. Oke, baiklah, kalau tadi kan kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ada perwakilan dari kalian untuk menyampaikan apa itu mengenai usaha atau refleksinya mengenai materi usaha pada pagi hari ini. Kepada Anastasia juga silakan maju ke depan. Oke, terima kasih, Bu. Untuk refleksi hari ini itu pembelajarannya sangat senang sekali, dan kita semua juga jadi mengetahui apa itu usaha. Dan dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita kan sering banget ya kayak buat kelompok begini dan juga mendorong meja atau bangku gitu. Nah, itu juga disebut usaha. Mendorong meja itu ada dorongan dan juga gaya. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Syarifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 32 Jakarta. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Ulfa Marliani, guru IPA dari SMP Negeri 32 Jakarta, yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu sama-sama sehat ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi di minggu lalu, Ibu. Kita sudah banyak berdiskusi terkait dengan modul ajar yang Ibu sudah buat, dan kita sudah diskusikan bersama terkait dengan area, tujuan, pengembangan yang ingin Ibu capai. Kemudian di hari Jumat yang lalu kita
kita sudah melaksanakan observasi di kelas terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan evaluasi dan mencoba cari solusi bersama dari kendala yang Ibu hadapi di kelas. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu jawab. Yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana perasaan Ibu saat dilaksanakan observasi di kelas. Jadi mungkin karena awalnya itu saya belum terbiasa ya, tapi dengan berjalannya waktu dan tadinya saya tegang, jadi lebih tenang karena kita sudah melakukan percakapan terlebih dahulu sebelum observasi di kelas. Seperti itu. Jadi semoga nanti dengan kegiatan ini kita jadi terbiasa ya Bu ya untuk diobservasi, karena kita dalam 1 tahun ada 2 kali observasi di supervisi akademik. Biar kita tahu kekurangan dan kelebihan kita, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan, dan coba untuk bisa menceritakan kembali terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas pada saat observasi. Nah, kalau untuk tahapannya ya, yang pertama otomatis saya pasti membuat perangkat pembelajarannya seperti modul ajar. Terus jika memang ada video-video yang akan saya tayangkan, atau untuk teknik mindfulness, saya mencari referensi dari musik-musik yang membuat peserta didik tersebut menjadi jauh lebih tenang. Nah, kemudian untuk area pengembangannya dari area pengetahuan dan keterampilannya, yang pertama untuk pengetahuan, siswa menguraikan dari hasil video yang telah saya tayangkan berupa usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya, mereka berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dari hasil diskusi tersebut nanti mereka akan mempresentasikan ke depan kelas, lalu teman-teman yang lainnya yang tidak maju atau kelompok yang tidak maju, mereka akan memberi tanggapan maupun bertanya terkait materi yang telah mereka presentasikan Pak, seperti itu. Jadi menurut Ibu apakah sudah berjalan dengan baik yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas? Tentunya alhamdulillah ya Pak, kalau saya itu sudah berjalan dengan baik. Namun tetap masih ada kekurangan dari pembelajaran tersebut Pak. Menurut Ibu, kekurangan-kekurangan apa dan kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Untuk kekurangan atau hambatan, itu yang sering terjadi tentunya ada beberapa peserta didik yang tidak bisa berperan aktif atau terlibat aktif dalam diskusi tersebut. Jadi peserta didik tersebut tuh lebih mengandalkan teman-temannya yang mereka menganggap bahwa teman tersebut tuh mampu menguasai materi tersebut. Jadi untuk proses diskusi dan presentasinya sedikit ada hambatannya. Selanjutnya Ibu, dari pengalaman Ibu, mungkin Ibu bisa dijelaskan kenapa anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran dan anak-anak tidak mau diskusi atau penyebabnya? Kemungkinan ya kalau dari penyebabnya karena jumlah peserta didik yang sangat banyak, jadi untuk pembagian kelompoknya yang kurang merata. Jadi kita menggunakan sesuai pendekatan gaya belajar peserta didik tersebut Pak. Contohnya itu sebelum pembelajaran saya sudah mempeta-petakan mereka sesuai dengan gaya belajar seperti visual, audio visual, dan kinestetik. Nah, jadi anak-anak itu akan merasa jauh lebih nyaman untuk belajarnya karena sudah sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Jadi untuk kebutuhan anak, sehingga anak jadi lebih menarik untuk belajar tersebut Pak. Seperti itu Pak. Oke Bu, jadi nanti pada saat pembelajaran Ibu sudah bisa memperbaiki ya di pembelajaran berikutnya, dan kemudian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar murid itu sendiri. Jadi kira-kira kapan Ibu mau menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi yang seperti Ibu ceritakan?
saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik tersebut pada materi berikutnya, Pak. Mungkin pertemuan berikutnya. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi dengan baik. Alhamdulillah dibuktikan dengan melakukan asesmen diagnostik sehingga tahu sejak awal Ibu ya apa kebutuhan murid dari visual, auditori maupun dari kinestetiknya. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kompetensi sosial emosional. Saya kemarin melihat juga sudah ada teknik mindfulness yang Ibu lakukan. Kemudian juga sudah mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian diskusi sesuai dengan problem based learningnya. Dan Ibu juga sudah melaksanakan proses diskusi dan presentasi bersama kelompoknya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jawaban-jawaban Ibu tadi memberikan gambaran untuk nantinya Ibu bisa memperbaiki kembali di pembelajaran materi selanjutnya sebagai bahan Ibu nanti untuk memperbaiki diri terkait dengan kekurangan-kekurangan dan kendala yang sudah dilakukan. Mungkin dengan beberapa masukan dari kami terkait dengan solusi maupun kendala nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di waktu yang akan datang. Terima kasih Ibu, semoga rencana Ibu ke depan bisa direalisasikan dengan baik dan selamat berjumpa kembali di kegiatan-kegiatan selanjutnya atau di supervisi akademik selanjutnya. Terima kasih Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam